Hiruk-pikuk Indonesia sangat gegap gempita menjelang tahun 2024. Sudah banyak saya menulis tentang situasi, intrik-intrik yang muncul dari banyak elemen. Hanya sekedar menunjukkan eksistensinya sekalipun tanpa integritas. Semua bisa dianalogikan bagaikan kentut. Berdasarkan analisis pakar perkentutan, ada 3 situasi yang diterima pada saat peristiwa kentut terjadi, yaitu yang pertama, kentut yang berbunyi bisa mengagetkan banyak orang. Yang kedua, kentut yang tidak berbunyi sungguh sangat menyakitkan hati karena terpaksa menikmati aromanya dengan perasaan tidak rela dan penasaran terhadap siapa pelakunya. Yang ketiga, kentut tetaplah kentut. Walaupun sangat menyesakkan nafas serta menimbulkan perasaan tertindas, tetapi yang menikmati aromanya tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Kesimpulan yang paling gemilang dan menakjubkan dari para pakar kentut yang berlevel doktor dan profesor ini adalah kentut sangat penting untuk memuaskan perutnya sendiri. Situasi-situasi ini bisa muncul hanya 1, 2, bahkan dapat sekaligus ketiganya pada satu peristiwa. Secara logis, sebenarnya ketiga situasi ini tidak mungkin muncul bersamaan. Di sebuah seminar internasional, yaitu Kentut Summit, para pakar hanya membagi 2 kategori besar, yaitu kentut yang berbunyi dan kentut yang tidak berbunyi. Selanjutnya, mereka kategorikan lagi berdasarkan efek masing-masing. Sekalipun demikian, Kentut Summit tidak menafikan bahwa kemungkinan kentut yang berbunyi dan tidak berbunyi bisa muncul bersamaan pada sebuah rentetan mata rantai kentut. Bila yang terjadi demikian, maka itu pasti sebuah peristiwa besar kentut dan berasal dari sebuah sumber kentut yang besar juga. Pada peristiwa sebesar ini, biasanya sang sumber kentut sadar bahwa celana bagian pantatnya sudah basah dan paling hanya ditutupi dengan nyengir dan wajah tanpa dosa. Untuk mengalihkan perhatian, dia bermanuver ke sana ke sini dengan cara yang menggemaskan, sembari menyebarkan aroma dari celana basahnya. Orang yang terbawa iramanya ini akan mengatakan, "Oh, luar biasa. Oh, so cute. Aduh, ramahnya." Segala puja-puji dikeluarkan sambil tetap mengikuti aroma bau itu. Karena di balik celana basah tampak tercetak kartu ATM. Sebagian orang lagi dalam kepenasarannya memperhatikan iringan-iringan tersebut sambil garuk kepala. Kepenasaran hebat melanda hati mereka sambil mengeluh, sedemikian gilakah dunia sekarang? Jawabannya sangat sederhana. Tidak, dunia tidak gila, tetapi banyak orang yang menciptakan dunianya dari kegilaan. Disinilah kelemahan para pakar perkentutan. Mereka gagal mengamati fenomena yang sangat menarik sebenarnya, yaitu sekalipun kentut keluar dari lubang pantat dengan aroma yang dijauhi semua orang, tetapi kenyataannya banyak juga orang yang mengatakan ada jenis kentut yang harum. Sebagai contoh, seorang pemuda jatuh cinta.
Sehari saja dia tidak melihat genteng rumah wanita yang dicintainya, rasanya sudah berada di planet Mars. Kesepian luar biasa. Kerjanya hanya bengong. Terkadang baru sadar sesudah di rumah sakit. Itu pun karena disambar kereta api. Sekalipun demikian, dengan tetap memakai selang infus, pemuda itu akan segera bangkit dan kabur dari rumah sakit. Selanjutnya dia kembali merenungi genteng rumah wanita yang dicintainya itu. Dunia akan terasa penuh pelangi apabila wanita yang dicintainya muncul. Padahal wanita itu hanya mau buang sampah dan kebetulan lewat dari depannya. Perasaannya berbunga-bunga walaupun wanita itu tidak mengenalnya. Bahkan bila si wanita kentut, maka dia dengan cepat dapat menebak nada dasar kentutnya. Entah dari kunci D, F, atau G, sama dengan Do. Yang otomatis dia berdendang, semua indah. Itulah kekuatan cinta. Di dunia politik, kekuatan lain yang bisa membuat kentut terasa harum, yaitu kekuasaan yang berujung dengan angan-angan penuh dengan fulus. Terkadang si sumber kentut tidaklah memikirkan fulus atau uang, tetapi memang syahwat politiknya akan kekuasaan sudah sedemikian tingginya, sampai tumpah ruah dari ubun-ubunnya. Gelap matanya membuatnya sedemikian lupa diri, menempuh segala cara. Segala cara dibungkus menjadi halal. Aroma busuk yang mengitarinya bukan penghalang bagi pengikutnya. Semua orang mengikutinya. Hanya demi tetesan kartu ATM dari celana basah di bagian pantatnya. Memang bukan angka main-main. Ratusan triliun meleleh bercampur dengan kotoran. Semua menikmati ATM berbau kentut, dan sadar tanpa sadar bertahun-tahun waktu berlalu dalam kesia-siaan belaka. Seperti yang sering saya katakan, tidak ada pesta yang tidak berakhir. Semakin dekat waktu akhir sebuah pesta, maka yang mengikutinya juga akan semakin berkurang. Sebagian besar mulai membersihkan diri dari aroma busuk sambil menyeringai penuh kepuasan. Tepat waktu pesta berakhir, maka semua menjadi lengang. Tinggal merana seorang diri. Paling hanya ditemani keluarga untuk membantu membersihkan arena pesta. Memang keluarga akan tetap ketiban sial, karena mereka juga turut menikmati aroma kentut. Mereka sadari atau tidak, situasi itu telah terjadi. Lepas dari apakah mereka sudah menegur atau malah mendorong untuk melakukannya. Kalau dikatakan tidak tahu tentang sepak terjang si sumber kentut, sudah pasti tidak mungkin. Di zaman teknologi maju seperti sekarang ini, semua terang benderang. Tidak ada yang bisa ditutupi lagi. Kecenderungan melakukan pembiaran memang salah satu karakter bangsa kita ini, yang merupakan bagian sifat permisif bangsa kita. Kalau di negeri barat, berkembang menjadi sifat individualistis. Sifat permisif di level masyarakat adalah suatu hal yang sangat baik, tetapi tidak boleh berlaku di level sebuah ketatanegaraan. Bila sifat permisif berkembang menjadi pembiaran untuk level negara, ini diartikan mempermainkan undang-undang. Fungsi kontrol sudah diabaikan. Fungsi kontrol ini yang tidak terjadi, sehingga sebuah pesta gila-gilaan dapat berlangsung dengan meriah dan bertahun-tahun. ATM bersama tanpa bertuan dihamburkan dengan nilai fantastis, ratusan triliun. Ya, namanya juga ATM bersama.
dalam situasi pembiaran ditambah tidak perlu pertanggungjawaban. Ini hanya berarti aroma kentut sudah menjadi wangi dan dihirup banyak orang dengan penuh bahagia. Bila diamati, fenomena pembiaran ini dalam konteks politik Indonesia sebenarnya sering terlihat sebagai politik sandera. Terkadang seorang pejabat merasa telah memegang kartu truf pejabat yang lain. Tetapi akhirnya dia juga sadar, kartu trufnya ternyata juga sudah dipegang pejabat tersebut. Kesadarannya timbul dikarenakan aromanya sama, aroma kentut. Ini memperlihatkan begitu banyak dan luasnya pengaruh aroma kentut. Sehingga semua link menjadi ruwet, saling sandera dan menyandera. Muncullah fenomena baru, yaitu wait and see, tanpa berani melakukan apa-apa. Ya, semua hanya menanti apa yang akan terjadi ke depan, tanpa menyadari lagi bahwa dia sebenarnya memiliki wewenang untuk mencegah. Semua mata menatap tren politik ke depan, mana yang menguntungkan bagi dirinya dan kelompoknya. Peluang yang dilirik tetap adalah keuntungan maksimal yang seperti apa yang akan diperoleh bila mengambil keputusan ini atau itu. Semua akan terasa bau kentut bila masih ada pejabat, pemimpin partai, komisi-komisi, bahkan sampai pemimpin informal yang mengatasnamakan rakyat. Bahkan semakin kencang dia mengatasnamakan rakyat, maka aroma kentutnya akan semakin menyengat. Sangatlah sulit saat ini mencari pejabat yang lurus dan hanya tahu bekerja, kerja, dan kerja. Yang ada adalah orang yang merasa dirinya mampu melakukan segala sesuatu tanpa menakar diri. Ini sudah sering saya ungkapkan di beberapa kesempatan. Jangan mencari pemimpin yang sudah ada di layar orang lain. Rasanya seluruh elemen-elemen partai sedemikian arogan mengajukan calonnya masing-masing tanpa memperhatikan perasaan rakyat. Mereka merasa dirinya menjadi Tuhan dengan hanya sekedar memberi calon yang apa adanya. Tidak peduli sama sekali akan track record calon yang akan diusungnya. Mereka lupa bahwa partai bukan perusahaan. Sekalipun tidak bisa dipungkiri sebuah kenyataan bahwa ada dana mesin partai berasal dari seorang yang kaya raya, sehingga kekuasaannya mutlak di partai. Sebaiknya para anggota juga jangan merasa bahwa dia adalah karyawan perusahaan. Dia harus sadar bahwa dia lebih besar daripada itu. Dia membawa nasib 270 juta penduduk Indonesia. Beranilah menentang pimpinan partaimu yang arogan mencalonkan seseorang yang sama sekali tidak kapabel. Negara ini tidak dapat dipakai sebagai ajang uji coba. Negara ini harus semakin maju ke depan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Para pemimpin partai harus sadar, dunia sudah berubah. Cara pandang nasionalisme juga tidak lagi berdasarkan romantisme, tetapi lebih dari itu. Kemajuan Indonesia bergantung pada calon yang engkau ajukan. Bila engkau tidak mampu memutuskannya, mundurlah dari partaimu. Sekalipun engkau yang mendanai, engkau cukup di belakang layar. Sekali lagi, jangan mentreatment partai bagaikan sebuah perusahaan. Itu suatu hal yang tidak elegan. Sebuah partai tidak akan mencari keuntungan, melainkan partai adalah kawah candra di muka untuk menggodok calon-calon pemimpin yang mumpuni, yang memiliki visi dan misi bahwa Indonesia
harus menjadi bangsa yang terdepan dalam segala hal. Bila ini menjadi impianmu, engkau baru pemimpin partai yang sejati. Segera lucuti kader-kader oportunis bagaikan benalu yang akan mendistorsi keputusanmu dan membuat selaput di matamu. Tetapi, bila engkau tetap menganggap partaimu adalah perusahaan yang dengan seenak perutmu kau wariskan, bubarkan partaimu. Karena sebenarnya engkau sama seperti penikmat aroma kentut yang hanya mencari keuntungan bagi orang-orang masa depanmu demi sebuah kebanggaan semu. Percayalah, pengambil keputusan yang terbaik adalah rakyat. Karena rakyat ingin mereka yang dimenangkan. Mereka harus sebagai subjek, sebagai pelaku masa depan Indonesia. Bila partaimu engkau kelola bagaikan sebuah perusahaan, yang terjadi adalah rakyat hanya sekedar objek. Malapetaka inilah yang terjadi di Indonesia sampai saat ini. Tidaklah mungkin yang bekerja hanya beberapa gelintir orang. Kebijakan di atas sering terputus di tengah jalan, bagaikan sebuah orkestra yang sumbang. Semakin dekat 2024, tampak nada semakin sumbang. Inilah yang memperlihatkan mental-mental oportunis sejati yang tersembunyi di banyak pejabat, yang akhirnya muncul ketika mendekati akhir masa jabatannya. Reformasi mental memang tidak bisa dijalankan hanya pada sebuah periodisasi presiden, tetapi harus masuk dalam kurikulum setiap partai sebagai kawah candra di muka dan harus merupakan bagian renstra, rencana strategis pemerintah. Sehingga seluruh partai sudah pasti memiliki roh yang sama. Tidak lagi mengotak-atik sendi dasar negara. Masing-masing partai berlomba membuat program yang terbaik yang akan dijalankan calon yang didukungnya. Adu proposal untuk kemajuan rakyat seperti inilah seharusnya menjadi isi kepala para pemimpin partai. Semua ini bisa terlaksana apabila semua menyadari apa yang telah ditandatangani sebelum menjabat, yaitu Fakta Integritas. Fakta Integritas ditandatangani untuk memperlihatkan komitmen akan menjalankan fungsi dan tugasnya secara bertanggung jawab. Bila ini disadari, maka akan sangat berkurang pejabat-pejabat yang mencari kartu truf pejabat yang lain. Karena pada saat dia mencari, itu sudah merupakan niat jahat. Percayalah, pejabat yang melakukan hal ini sudahlah pasti dia ingin menutupi kejahatan yang sudah dilakukannya. Ini disebabkan ada ketakutan di dalam otaknya bahwa kartu trufnya sudah dipegang pejabat yang lain. Masalah bangsa ini tidak akan pernah tuntas karena semua sumbernya berawal dari pejabat hukum ataupun pejabat yang memiliki wewenang. Mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Semua hanya oportunis yang tidak punya malu demi kekuasaan dan uang. Seberapa banyak pun uang yang diperolehnya, dia tetap tidak akan pernah puas. Cara berpikirnya sudah sedemikian rusak dengan menganggap uang dapat dipakai menyogok malaikat agar dia bisa masuk surga. Fenomena haus kekuasaan dan uang inilah yang melanda Indonesia dengan sangat hebat sekarang ini. Pada saat seperti inilah Kentut merasa sakit hati. Dia yang merasa mampu mendominasi situasi dari aromanya yang khas, ternyata telah dikalahkan oleh syahwat-syahwat
yang ada di dalam diri manusia dalam bentuk kekuasaan dan uang. Sang kentut merasa dikentuti oleh orang-orang bermental kentut. Sang kentut hanya bisa merana karena kehilangan wibawa. Salam, majulah Indonesia.